Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat dari saya Pade. Semoga teman-teman yang mendengarkan diberikan kesehatan dan rizki yang cukup. Kali ini ada cerita dari sebuah keluarga yang mengalami cerita mistis akibat membeli boneka. Sebelum mulai ceritanya, sempatkan berdoa terlebih dahulu agar terhindar dari gangguan saat mendengarkan. Jangan lupa klik subscribe dan tekan juga lonceng notifikasinya agar bisa mendengarkan lebih banyak kisah dari saya. Untuk teman-teman yang punya cerita mistis juga bisa dikirimkan lewat email yang tertera. Dan tanpa basa-basi lagi, mari kita simak ceritanya. Langit sore itu mendung, seolah menyimpan sesuatu yang berat di balik awan kelabu. Mira dan putrinya, Alia, baru saja selesai belanja kebutuhan rumah di pasar dekat kompleks. Namun, ketika mereka melewati sebuah gang sempit, mata Alia terpaku pada sebuah papan tua yang menggantung miring. Toko antik Pak Wiryo. Alia, "Bu, lihat, ada toko barang antik, kita masuk ya." Mata gadis itu berbinar-binar, meski Mira mengerutkan kening melihat toko yang terlihat kumuh. "Mira, Alia, ibu kan sudah bilang kita cuma mau belanja barang penting. Itu toko tua, kayaknya kotor deh." Namun, Alia sudah lebih dulu melangkah masuk tanpa mendengar penolakan ibunya. Mira mendesah panjang dan menyusul dengan langkah berat. Di dalam toko, udara terasa lembab dan berbau kayu lapuk. Rak-rak kayu tua dipenuhi barang-barang aneh jam tua, guci retak, dan patung-patung kecil yang tampak menyeramkan di bawah cahaya temaram. Tapi perhatian Alia langsung tertuju pada satu benda di sudut ruangan. Sebuah boneka tua bergaun rendah putih. "Alia, Bu, lihat boneka itu. Cantik banget." Tangannya gemetar penuh antusiasme saat dia memegang boneka itu. Rambut boneka kusut, matanya besar dengan tatapan kosong. Mira, "Ih, kok kotor gitu sih? Jangan dipegang, Nak. Mana tahu ada serangga di dalamnya." Saat itu, seorang pria tua muncul dari balik meja kasir. Dia adalah Pak Wiryo, pemilik toko antik. Dengan senyum yang terlihat ramah, namun menyimpan sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Pak Wiryo, "Ah, nona kecil, kamu suka boneka itu?" Alia mengangguk semangat. "Boleh aku bawa pulang, Bu? Please?" Mira memandangi boneka itu dengan ragu. Ada sesuatu yang aneh, tapi dia tak tahu apa. Akhirnya, dia menghela napas. "Mira, berapa harganya, Pak?" Pak Wiryo tersenyum kecil. "Untuk nona kecil ini, saya kasih harga murah saja." Tapi dia berhenti, menatap boneka itu sejenak sebelum melanjutkan. "Pastikan boneka ini tidak pernah ditinggalkan sendirian di ruangan gelap." Mira tertawa kecil, menganggap itu hanya lelucon aneh. Dia membayar dan membawa Alia keluar, sementara Pak Wiryo memandang kepergian mereka dengan wajah penuh kecemasan. Malam itu, rumah keluarga Rendi tampak tenang seperti biasa. Rendi duduk di ruang tamu sambil menatap layar ponsel, mengecek pekerjaan kantor yang belum selesai. Mira sedang merapikan dapur, sementara Alia bermain dengan boneka barunya di lantai ruang tengah. Alia tertawa kecil sambil menyisir rambut boneka. "Namamu siapa ya?" Aku panggil kamu Lila aja ya. Kamu suka kan?" Nadia dari lantai atas berteriak. "Alia, pelan-pelan kalau ngomong ya, kakak lagi belajar." Alia mengerutkan dahi, berbicara pelan pada boneka. Kak Nadia suka marah-marah. "Tapi aku gak peduli kan, Lila. Kita bisa main berdua aja." Mira keluar dari dapur, mengelap tangannya dengan handuk. Pandangannya langsung tertuju pada Alia. "Mira, Alia, sudah malam. Boneka itu simpan dulu, besok lanjut mainnya." Alia membujuk dengan nada manja. "Tapi, Bu, aku mau tidur sama Lila, biar dia gak takut sendirian." Mira menghela napas. Dia tidak ingin memperpanjang perdebatan.
Mira, ya sudah, tapi jangan lupa cuci tangan dulu. Main boneka kotor seperti itu kan, banyak kumannya. Alia tersenyum lebar. Makasih, Bu. Setelah Alia masuk kamar, Mira bergabung dengan Randy di ruang tamu. Mira duduk di sebelah suaminya. Alia tadi nemu boneka itu di toko antik. Menurut kamu, kok kayaknya boneka itu? Dia berhenti, ragu melanjutkan kalimatnya. Randy, tanpa menoleh dari ponsel, kayaknya apa? Mira mengusap pelipisnya. Nggak tahu, kayak ada yang aneh. Tapi mungkin cuma perasaanku aja. Randy mengangkat bahu. Cuma boneka, Mir. Kamu kadang terlalu mikirin hal-hal nggak penting. Mira diam, tapi perasaan tidak nyaman itu tidak hilang. Rumah sudah sunyi. Hanya suara detak jam dinding yang terdengar samar. Di kamar Alia, lampu meja kecil masih menyala. Boneka Lila diletakkan di samping bantalnya. Wajahnya menghadap langsung ke pintu kamar. Alia mengigau pelan, bergerak gelisah di tempat tidur. Enggak, jangan ambil. Di luar kamar, suara langkah kaki terdengar pelan di lorong. Krik, pintu kamar Alia terbuka sedikit. Mata boneka Lila tampak berkilat di bawah cahaya lampu. Alia terbangun dengan napas memburu. Bu, Kak Nadia, itu siapa? Tidak ada jawaban. Suasana kamar menjadi sangat sunyi. Tapi Alia mendengar sesuatu. Suara bisikan kecil seolah berasal dari sudut ruangan. Alia, temani aku. Alia menyembunyikan wajah di bawah selimut. Siapa? Jangan ganggu aku. Dia memberanikan diri mengintip dari balik selimut, tapi tidak ada apa-apa. Namun boneka Lila kini duduk di lantai. Posisinya berubah dari tempat semula. Alia berbisik gemetar, "Kok kamu di sana?" Dia menutup matanya lagi, berharap semuanya hanya mimpi buruk. Mira sibuk menyiapkan sarapan ketika Alia keluar dari kamarnya dengan wajah pucat. Mira khawatir. "Kenapa, Nak? Kamu sakit?" Alia pelan sambil menunjuk ke arah tangga. "Bu, tadi malam boneka Lila jalan sendiri." Mira tertawa kecil meski sedikit tegang. "Boneka nggak bisa jalan, sayang. Mungkin kamu mimpi." Alia berkeras. "Tapi aku dengar dia manggil aku. Dia bilang mau aku temani." Nadia turun dari lantai atas dengan rambut acak-acakan, membawa buku catatannya. Nadia menggoda halah Alia. "Jangan kebanyakan nonton film serem deh. Boneka mana mungkin bisa ngomong." Alia menatap kakaknya dengan kesal. "Tapi itu beneran. Aku gak bohong." Mira menenangkan. Sudah. Mungkin cuma perasaan kamu aja. Nanti malam ibu temani tidur ya." Tapi di dalam hatinya, Mira mulai merasa ada yang tidak beres dengan boneka itu. Malam itu, suasana rumah terasa lebih sunyi dari biasanya. Nadia sedang duduk di kamarnya menyelesaikan tugas kuliah. Lampu meja belajarnya menyala redup, menciptakan bayangan samar di dinding. Dari luar kamarnya, dia mendengar suara langkah kecil berderit di lantai kayu. Nadia mengerutkan dahi, berbicara sendiri. "Alia lagi ngapain malam-malam gini?" Dia keluar dari kamar, melihat ke lorong. Tapi tidak ada siapa-siapa. Lampu lorong yang remang-remang membuat bayangannya sendiri tampak lebih panjang di dinding. "Nadia," berteriak pelan Alia, "kamu lagi apa sih?" Tidak ada jawaban. Namun dari arah tangga terdengar suara kecil seperti cekikikan. Nadia menoleh dengan cepat. Nadia perlahan turun tangga. Alia ini gak lucu tahu. Ketika dia sampai di ruang tengah, dia melihat boneka Lila duduk di sofa, menghadap langsung ke arah dapur. Nadia menghela napas panjang. Nadia menggerutu. Ini pasti kerjaan Alia. Anak itu memang suka bikin takut. Dia mengambil boneka itu dengan satu tangan, tapi langsung merasa ada yang aneh.
Boneka itu lebih berat dari yang seharusnya. Nadia memandangi boneka itu dengan bingung. Kok bisa berat begini? Isinya apa sih? Tiba-tiba lampu ruang tengah berkedip-kedip dan suara seperti langkah kaki kecil terdengar di belakangnya. Nadia membalikkan badan dengan cepat, tapi tidak ada siapa-siapa. Nadia membatin dengan gelisah. Apa aku terlalu capek? Dia meletakkan boneka itu di meja dan memutuskan untuk kembali ke kamar. Tapi saat dia naik tangga, dia mendengar suara kecil yang seolah berasal dari belakangnya. Nadia, main sama aku. Dia membeku di tempat, bulu kuduknya langsung berdiri. Dengan gemetar, dia berbalik dan melihat ke ruang tengah. Boneka Lila kini tidak lagi di meja, melainkan kembali duduk di sofa, persis seperti tadi. Nadia berbisik sendiri. Apa-apaan ini? Dia langsung berlari ke kamar, menutup pintu, dan mengunci diri di dalam. Nadia bangun dengan mata lelah. Saat sarapan, dia memandangi Alia yang asyik bermain dengan Lila di ruang tengah. Nadia, sinis, boneka itu kayaknya lebih sering main daripada kamu deh, Alia. Alia tersenyum kecil. Lila suka main, Kak. Dia bilang, dia mau jadi temanku selamanya. Mira, yang sedang menuangkan teh, langsung menoleh. Mira mencoba bercanda. Aduh, Alia, kamu ini kebanyakan imajinasi. Jangan bikin ibu merinding pagi-pagi. Alia menoleh serius ke arah Mira. Tapi dia beneran ngomong, Bu. Kak Nadia juga dengarkan tadi malam. Nadia tertegun. Dia ingin menyangkal, tapi bayangan kejadian semalam kembali terlintas di benaknya. Nadia dengan nada tegas, "Sudah Alia, jangan ngomong yang aneh-aneh. Itu cuma boneka." Tiba-tiba suara keras terdengar dari dapur. Sebuah gelas jatuh dari meja tanpa alasan yang jelas dan pecah berkeping-keping. Semua orang langsung menoleh. Mira kaget, astagfirullah. Itu kenapa? Mereka saling pandang dengan bingung. Hingga akhirnya Nadia berdiri dan berjalan ke dapur untuk memastikan. Nadia mengangkat pecahan gelas, bergumam, "Angin." Tapi gak ada jendela yang kebuka. Saat dia kembali ke ruang tengah, Alia sedang duduk memeluk boneka Lila, menatap lurus ke arah Nadia dengan ekspresi aneh. Alia berbisik pelan, "Lila gak suka, Kak Nadia gak percaya." Nadia berhenti di tempat. Untuk pertama kalinya, dia merasa ada sesuatu yang benar-benar salah dengan boneka itu. Mira memutuskan untuk menyimpan boneka Lila di ruang tamu, meski Alia sempat merengek ingin membawanya ke kamar. "Mira," membujuk Alia, "ibu cuma mau boneka ini istirahat. Kamu juga harus tidur nyenyak. Besok kita main lagi ya." Malam terasa berjalan lambat. Di ruang tamu, Lila diletakkan di atas meja kecil. Tepat pukul 3 dini hari, suara langkah kecil terdengar dari arah sofa. Tidak ada yang melihat, tapi jika ada, mereka akan menyadari bahwa boneka itu kini duduk di ujung meja menghadap ke arah tangga. Lampu lorong mendadak padam dan suara bisikan kecil menggema di seantero rumah. "Main, main, temani aku." Pagi itu, suasana rumah terasa lebih tegang dari biasanya. Mira dengan wajah lelah duduk di meja makan sambil menyeruput kopi. Nadia tampak sibuk mengetik sesuatu di laptopnya. Sementara Alia duduk di lantai bermain dengan Lila. Randy yang baru saja bangun mengusap wajahnya dengan malas sebelum bergabung di meja makan. Randy menggeliat sambil menguap. "Kok semua kelihatan tegang? Ada apa sih?" "Mira, pelan boneka itu, Ren. Alia bilang dia jalan sendiri lagi malam tadi." Randy tertawa kecil. "Mira, kamu percaya omongan anak kecil? Itu cuma boneka, gak mungkin dia bisa jalan sendiri." Nadia menghentikan ketikannya, memandang serius ke arah ayahnya. "Nadia, datar, aku juga.
ngalamin hal aneh. Semalam, boneka itu kayak berubah tempat. Aku dengar suara-suara aneh. Randy tersenyum skeptis. Halah, kamu kebawa sugesti aja, Nat. Jangan terlalu dipikirin. Mira gelisah menatap Randy. Tapi, Ren, aku juga mulai merasa ada yang gak beres. Dulu kita gak pernah mengalami hal-hal seperti ini sebelum boneka itu ada di rumah. Randy menepuk bahu Mira. Kalau kamu merasa terganggu, kenapa gak kita buang aja bonekanya? Alia berteriak histeris, memeluk Lila erat. Enggak boleh, jangan buang Lila. Dia gak salah apa-apa. Semua orang terdiam, terkejut dengan reaksi Alia. Gadis kecil itu memandang mereka dengan mata berkaca-kaca, penuh amarah yang tidak biasa. Alia melanjutkan dengan suara pelan, "Kalau Lila pergi, kalian semua bakal menyesal." Mira merasa bulu kuduknya meremang. Itu bukan suara seorang anak kecil biasa. Di kamarnya, Nadia sibuk membuka internet untuk mencari informasi tentang boneka antik. Dia mengetik kata kunci seperti boneka berhantu dan boneka ritual. Hasilnya penuh dengan artikel tentang boneka-boneka misterius di berbagai belahan dunia. Tapi ada satu yang menarik perhatiannya. Sebuah artikel tentang boneka kuno yang digunakan dalam ritual pemanggilan roh di daerah Jawa. Artikel itu menyebutkan bahwa boneka seperti itu biasanya disegel dengan mantra tertentu. Tapi jika mantra itu rusak, boneka bisa menjadi medium bagi entitas yang terperangkap di dalamnya. Nadia membatin, jangan-jangan boneka ini salah satu dari yang disebut di sini. Dia memutuskan untuk mencari tahu lebih lanjut tentang toko tempat boneka itu dibeli. Dengan cepat, dia menemukan alamat dan nomor telepon toko antik Pak Wiryo. Sore harinya, Nadia dan Mira pergi ke toko Pak Wiryo. Nadia membujuk ibunya untuk ikut. Ketika mereka tiba di toko antik itu, suasana terasa lebih menyeramkan dibandingkan sebelumnya. Pak Wiryo dengan wajah suram menyambut mereka di balik meja kasir. Pak Wiryo tersenyum tipis. "Ah, kembali lagi. Ada yang bisa saya bantu?" Mira tegas. "Pak, kami ingin tahu lebih banyak tentang boneka yang kami beli kemarin. Apa ada sesuatu yang istimewa tentang boneka itu?" Wajah Pak Wiryo berubah. Dia tampak gelisah, seolah sedang memikirkan sesuatu yang berat. Pak Wiryo berbisik, "Boneka itu seharusnya tidak ada di tangan siapapun." Nadia terkejut. "Apa maksud Bapak? Kenapa Bapak menjualnya kalau tahu boneka itu berbahaya?" Pak Wiryo menunduk, suaranya pelan. "Saya tidak punya pilihan. Boneka itu telah ada di toko saya selama bertahun-tahun. Setiap kali saya mencoba membuangnya, dia selalu kembali. Saya pikir mungkin kalau ada yang membawanya pergi, kutukannya akan berhenti." Mira terperangah. "Kutukan? Apa yang terjadi dengan boneka itu?" Pak Wiryo menghela napas panjang sebelum menjelaskan. Pak Wiryo dengan nada serius, "Boneka itu dulunya milik seorang anak perempuan bernama Lila yang meninggal dalam keadaan tragis. Ibunya yang tidak bisa menerima kematiannya menggunakan boneka itu dalam ritual kuno untuk memanggil arwah anaknya. Tapi arwah yang datang bukan Lila, melainkan sesuatu yang jauh lebih gelap." Mira menutup mulutnya dengan tangan, sementara Nadia memandang dengan mata terbelalak. Nadia tegas, "Kalau begitu, bagaimana cara menghentikannya?" Pak Wiryo menggeleng. "Satu-satunya cara adalah mengembalikan boneka itu ke tempat asalnya. Tapi itu berbahaya. Entitas itu tidak akan membiarkan dirinya disegel lagi tanpa perlawanan." Saat mereka kembali, Mira langsung memberitahu Randy tentang apa yang mereka dengar. Randy menggerutu, "Sudahlah, kalian terlalu percaya tahayul. Kalau memang boneka itu bikin ribut, aku buang saja ke sungai malam ini juga." Tapi sebelum ada yang sempat membantah,
terdengar suara keras dari kamar Alia. Semua berlari ke kamar itu dan mendapati Alia berdiri di tengah ruangan dengan mata terbelalak penuh ketakutan. Alia berteriak histeris. Lila marah. Dia nggak mau pergi. Di sudut ruangan, boneka Lila duduk diam di lantai. Tapi kali ini, wajahnya terlihat berbeda seperti sedang tersenyum miring, penuh ejekan. Malam itu, langit di luar rumah terlihat gelap, tertutup awan hitam tebal yang menandakan adanya badai. Angin kencang mulai berhembus, menggetarkan jendela rumah. Semua lampu di rumah mulai berkedip-kedip, menciptakan bayangan aneh di setiap sudut ruangan. Mira duduk di ruang tamu, wajahnya pucat dan cemas, sementara Randy dan Nadia berdiri di dekat pintu, mencoba merencanakan langkah selanjutnya. Randy menatap serius ke arah boneka Lila yang tergeletak di atas meja. Jadi, apa yang kita lakukan? Pak Wiryo bilang kita harus mengembalikannya ke tempat asalnya. Tapi kita nggak tahu di mana itu. Mira menangis kecil, tapi anak-anak. Aku nggak mau mereka terkena bahaya. Alia, dia sudah terlalu terikat dengan boneka itu. Nadia, dengan suara tegas, ibu benar. Kita nggak bisa hanya diam saja. Jika boneka itu memang bawa kutukan, kita harus putuskan ini. Kalau kita nggak segera bertindak, semuanya akan lebih buruk. Alia, yang sedang duduk di lantai dengan Lila di pangkuannya, tiba-tiba mengangkat wajahnya dan menatap mereka dengan mata kosong. Suara bisikan halus terdengar dari boneka itu. Boneka Lila, suara mengerikan keluar dari mulut boneka. Aku ingin kalian tetap di sini. Tidak ada yang bisa pergi. Semua orang terdiam. Tubuh mereka terasa kaku dengan ketakutan yang mendalam. Wajah Lila yang biasanya tampak tenang kini terlihat menyeramkan. Dengan senyum menyeramkan yang tampak mengembang tanpa alasan jelas. Alia, dengan suara yang tidak lagi seperti biasanya, jangan pergi. Lila tidak mau ditinggalkan. Jangan sakiti Lila. Randy berusaha menenangkan, namun ketakutan mulai tampak di wajahnya. Alia, ini bukan kamu. Lila bukan temanmu. Kita harus mengembalikannya. Namun sebelum mereka sempat bergerak, boneka Lila tiba-tiba meluncur dengan cepat dari meja dan jatuh ke lantai. Tiba-tiba, seluruh ruangan dipenuhi dengan suara tangisan keras, seperti ribuan suara wanita yang terjebak dalam penderitaan. Listrik di rumah itu padam seketika, meninggalkan mereka dalam kegelapan total. Mira berteriak panik. Kenapa matinya? Nadia dengan suara bergetar, "Ibu, hati-hati." Kegelapan semakin pekat. Ketika lampu menyala kembali, mereka melihat sesuatu yang mengerikan. Di atas meja, boneka Lila kini berubah wajahnya terdistorsi dengan senyum penuh kekejian. Matanya tampak berkilau dengan cahaya merah menyala. Di sekitar boneka, udara terasa lebih berat, seperti ada sesuatu yang menekan mereka semua. Boneka Lila, suara keras, penuh kemarahan, "Kalian tidak bisa pergi. Ini sudah terlalu terlambat." Tiba-tiba, semua pintu dan jendela rumah terkunci dengan sendirinya. Randy mencoba membuka pintu depan, namun tidak berhasil. Pintu itu seolah terkunci dengan kekuatan yang tak terlihat. Randy berusaha menarik pintu, frustasi. "Aneh, ini nggak mungkin." Nadia terengah-engah sambil mencoba menenangkan Alia. "Alia, bangun. Jangan biarkan boneka itu menguasaimu." Tapi Alia tidak bergerak. Boneka Lila terbang kembali ke pelukannya dengan sendirinya, seolah menarik Alia kembali ke dalam pengaruhnya. Wajah Alia kini terlihat kosong, seperti sedang berada dalam pengaruh kekuatan yang lebih besar. Mira menangis berlutut di lantai Alia. "Kamu harus sadar." Tiba-tiba sebuah suara terdengar di telinga Mira, bisikan halus yang menusuk tulang. Suara Lila pelan dan menakutkan, "Ibu, tinggalkan anakmu. Kau akan merasakan penderitaan yang sama." Mira terguncang, hampir tidak bisa bernapas. Namun, dalam kepanikannya,
Nadia berlari menuju ruang tamu dan mengambil buku tua yang mereka temukan sebelumnya. Buku itu berisi petunjuk tentang ritual pemanggilan roh. Tanpa berpikir panjang, dia membuka halaman yang membahas cara menghentikan kutukan boneka itu. Nadia berbisik cepat, "Kita harus menghentikan ini sekarang. Jika tidak, semuanya akan hilang. Aku tahu caranya." Dengan cepat, Nadia membaca mantra yang tercantum di dalam buku, memohon agar roh jahat yang terperangkap dalam boneka itu dihentikan. Namun, suara tawa mengerikan terdengar dari boneka lila, dan suara itu semakin keras. Ruangan terasa semakin mencekam, dan bumi seperti berguncang. Boneka lila menjerit dengan suara yang mengerikan, "Kalian semua akan menjadi bagian dari dunia ini. Tak ada yang bisa melarikan diri." Nadia semakin keras membaca mantra itu, namun entitas dalam boneka tidak akan mudah menyerah. Tiba-tiba, boneka lila terbang ke udara, melayang tinggi di ruang tamu dengan cahaya merah yang semakin terang. Randy menarik Mira dan Alia ke belakang. "Nadia, cepat! Lakukan sekarang!" Dengan sekuat tenaga, Nadia mengangkat tangannya, berteriak dengan penuh kekuatan dan keberanian. "Nadia," dengan suara lantang dan tegas, "aku mengusirmu. Pergi sekarang juga." Dalam sekejap, ruangan tersebut dipenuhi dengan cahaya yang sangat terang, dan sebuah ledakan keras mengguncang seluruh rumah. Semua orang terlempar ke belakang, dan ketika mereka membuka mata, mereka melihat boneka lila tergeletak di lantai, tak bergerak. Ruangan kembali sunyi. Lampu menyala, pintu-pintu terbuka, dan udara terasa lebih ringan. Namun, saat mereka menoleh ke arah Alia, mereka melihatnya terbangun dengan pelan. Wajahnya tampak kebingungan. Alia dengan suara lemah, "Ibu, Kak Nadia, kenapa aku di sini?" Mira berlari memeluk Alia, terisak, "Syukurlah sayang, kamu aman." Namun, di meja ruang tamu, sebuah benda tertinggal boneka lila yang tampaknya sudah kembali ke bentuk semula. Namun kali ini, mereka tidak berani menyentuhnya lagi. Nadia menghela napas, menatap boneka itu dari jauh. "Kita sudah selamat." Tapi apakah benar-benar sudah berakhir? Randy dengan tatapan serius. "Mungkin, tapi kita harus tetap waspada. Kutukan itu mungkin telah hilang, tapi tak ada yang tahu pasti." Di luar rumah, angin kembali berhembus pelan, membawa ketenangan. Namun, siapa yang tahu apa yang masih tersembunyi di dalam bayang-bayang malam?